Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. 14 abad yang lampau terlahir seorang manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia, di mana keagungan beliau, kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin adhim, di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Beliau adalah manusia yang mampu merubah peradaban yang biadab menjadi peradaban yang beradab. Manusia jahiliyah menjadi manusia ahli ibadah. Manusia yang mempersekutukan Tuhan menjadi manusia yang bertauhid. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemuliaan dan keagungan Rasulullah bukan karena hartanya. Kalau berbicara tentang harta, Rasulullah adalah seorang pedagang yang luar biasa. Dengan kejujurannya, dengan kepiawaiannya, beliau mampu memikat seorang wanita kaya saat itu, seorang konglomerat saat itu, yaitu Sayyidatuna Khadijah alaihassalam. Khadijah adalah wanita kaya. Kota Mekah sepertiga tanahnya adalah milik Khadijah alaihassalam. Dengan kehebatan dagangnya Rasulullah, strategi bisnisnya Rasulullah, terpikat hati Khadijah kepada Rasulullah. Berbicara dagang, beliau seorang pedagang yang hebat. Berbicara kepemimpinan, beliau seorang pemimpin yang unggul. Berbicara tentang ilmu, beliau adalah seorang mufti, penentu dalam setiap hukum. Di balik kehebatan itu, bukan itu yang membuat beliau mulia. Ini gambaran bagi kita. Banyaknya harta yang kita miliki belum tentu menjadi sumber kemuliaan. Banyaknya ilmu yang kita miliki belum tentu menjadi sumber kemuliaan. Hebatnya prestasi yang kita miliki belum tentu menjadi sumber kemuliaan. Sumber kemuliaan adalah mulianya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau hari ini kita diamanati harta yang berlebih, diamanati jabatan yang tinggi, diamanati ilmu yang berlimpah, diamanahi kemampuan yang hebat, disertai dengan indahnya akhlak. Itulah kemuliaan. Rasulullah mulia bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, bukan karena kedudukannya. Beliau mulia karena kemuliaan akhlaknya. As-Syekh Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau menyampaikan ada dua inti dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu.
inti dari kemuliaan akhlak Rasul adalah sadidul haya. Rasulullah besar rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattawadu, yang kedua, inti dari akhlak Rasul, beliau memiliki hati yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah telah dijamin ahli surga. Masuk ke surga Allah bighairi hisab. Bahkan surga tertinggi adalah milik beliau. Beliau adalah ahli surga. Beliau adalah mulia. Di balik kemuliaannya, di balik jaminannya sebagai ahli surga, sadidul haya, besar rasa malu di hadapan Allah. Beliau qiyamul lail, beliau tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Inilah Rasulullah. Beliau dijamin ahli surga, sujud dalam sholat terakhir sampai dikira sudah meninggal oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Inilah Rasulullah sadidul haya. Hadirin yang dimuliakan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang terbaik, akhlak yang mulia. Kalau kita ingin mulia seperti mulianya Rasulullah, maka milikilah rasa malu di dalam diri kita. Rasa malu yang besar di hadapan Allah. Malu kita diberi mata dengan penglihatannya, kalau mata itu kita pergunakan untuk maksiat. Malu kita diberi telinga oleh Allah dengan pendengarannya, kalau telinga itu kita pergunakan untuk maksiat. Malu kita diberi hati oleh Allah dengan kemampuan berpikirnya, kemampuan merasanya, kalau hati itu dipergunakan untuk bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadidul haya, Rasul dijamin ahli surga, tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, sujud terakhir di sepertiga malam sampai dikira sudah meninggal oleh istrinya. Yang kedua, inti dari akhlak Rasul, wattawadu. Rasulullah memiliki hati yang sangat indah, hati yang sangat lembut. Beliau seorang yang rendah hati, tawadu di hadapan Allah. Bukti ketawaduan Rasulullah, beliau tidak memulai aktivitas apapun kecuali berpamitan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu aktivitas yang tidak diawali oleh doa. Inilah Rasulullah. Bukti ketawaduan kita di hadapan Allah. Mari kita awali aktivitas kehidupan kita dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Mau tidur berdoa terlebih dahulu, bangun tidur berdoa terlebih dahulu. Tatkala kita bangun dari tidur, menyadari mata kita kembali mampu melihat, menyadari telinga kita mampu kembali mendengar, menyadari tubuh kita mampu kembali merasa. Sementara sebelum tidur, Allah amanahkan mata kepada kita dengan penglihatannya. Begitu kita tidur, mata masih ada, Allah cabut kemampuan melihatnya. Bangun dari tidur, Allah kembalikan kemampuan itu. Maka bangun dari tidur, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dijamin hari itu penuh dengan rasa syukur kepada Allah, karena kita awali hari itu dengan pujian kepada Allah. Di pagi hari, selesai kita melaksanakan sholat duha, kita akan beraktivitas. Bukti ketawaduan kita kepada Allah, awali langkah kita dengan doa yang sangat luar biasa. Keluar dari rumah, dahulukan kaki tangan, at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Ta'dimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Itu adalah sunnah Rasul. Keluar dari rumah, lantunkan doa, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Doa yang dicontohkan oleh Rasul. Apa jaminan dari Rasul? Siapa orang yang keluar dari rumah dengan membaca doa tadi? Yang pertama, hudita. Dari mulai dia keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan membimbing dia dengan hidayahnya. Tidak akan tersesat hidupnya, tidak akan tertipu usahanya, tidak akan gagal rencananya. Inilah orang yang berdoa keluar dari rumah dengan doa bismillahi tawakkaltu alallah. Hudita, jaminan pertama,
Allah akan membimbing kita. Yang kedua, wakupita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, aktivitas di hari itu, wakupita, Allah akan memenuhi setiap hajat-hajat kita. Kita keluar dari rumah untuk berbisnis, bisnis kita akan diberkahi Allah. Kita keluar dari rumah untuk bekerja, kerja kita akan diberkahi Allah. Kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, ilmu kita akan diberkahi Allah. Ilmu yang bermanfaat, karena ada orang yang diberi ilmu tidak dengan kemanfaatannya. Otaknya hebat, ilmunya tinggi, tapi tidak diberi dengan kemanfaatannya. Naudzubillah. Orang yang berdoa sebelum keluar rumah dengan doa tadi, maka akan dipenuhi ilmunya dengan keberkahan oleh Allah. Yang ketiga, jaminan dari Allah, wawukita, orang yang keluar dari rumah dengan membaca doa tadi, Allah akan menjaga orang tersebut dari gangguan dan bahaya. Dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan menjaga kita. Inilah hebatnya doa. Sadidul haya wattawadu. Rasulullah memiliki rasa malu yang besar di hadapan Allah. Ageng karumaos wattawadu, dan beliau rendah hati. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau, kita mampu mengikuti akhlak beliau yang mulia. Jaminan dari Allah, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita cinta kepada Allah, ikutilah jejak langkah Rasulullah. Kalau kita mengikuti jejak langkah Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Jaminan cinta Allah akan datang kepada kita kalau kita berupaya mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dan Allah akan mengampuni kesalahan kita. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dicintai orang tua saja, anak akan dijamin kebutuhannya oleh orang tua. Apalagi kalau kita dijamin oleh yang punya orang tua, dicintai oleh yang punya orang tua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berupaya untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiun alim.